Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan kampung, jumpa lagi di channel pendidikan kampung. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, channel pendidikan kampung akan berbagi untuk teman-teman SMK, khususnya jurusan rekayasa perangkat lunak yang mungkin saat ini sedang sibuk-sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi uji kompetensi ya. Dan soal paket sudah keluar. Salah satu soal paket yang akan kita bahas kali ini adalah aplikasi pembayaran SPP. Kali ini kita akan membuat aplikasi pembayaran SPP ini tanpa ngoding sama sekali dengan perangkat PHP Red atau dengan aplikasi PHP Red ya. Kemudian kita lihat ketentuan dari tabel database-nya, tapi mungkin untuk ujian kompetensi itu tidak diperkenankan menggunakan PHP Red ya. Tapi ini untuk gambaran kalian saja bahwa aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat web tanpa kita ngoding sama sekali ya. Tapi di sini ketentuannya adalah aplikasi mendukungnya web server. Oke, kita coba saja. Kalau memang kalian mentok ya, silakan gunakan saja aplikasi ini ya. Jadi nanti di sini akan buatnya itu ada level loginnya itu ada 3, administrator, petugas, dan siswa ya. Dimana administrator itu bisa mengakses semuanya. Kemudian petugas bisa login, hanya bisa entry pembayaran dan lihat histori pembayaran. Kemudian siswa bisa login dan hanya bisa melihat ini saja, histori pembayaran saja. Kita coba dulu, kita buat apakah bisa menggunakan PHP Red tanpa ngoding, dan kita lihat tabel basis datanya, kita lihat ya. Kita akan membuat di PHP Red, terutama yang kita aktifkan terlebih dahulu adalah SAM Control Panel. Silakan aktifkan Apache maupun MySQL. Langsung kita coba membuat tabel yang pertama, yaitu tabel siswa ya. Tabel siswa. Kita aktifkan PHP Red-nya. Kemudian kita buat new project. Kemudian kita lihat, kita buat ini aplikasi SPP. Oke. Kemudian database-nya kita buat SPP saja. Create. Oke. Sudah jadi ya database baru, kemudian kita create project. Oke. Ini tabel yang pertama, kita buat yang pertama ini adalah tabel siswa ya. NISN, tipe datanya dia mau pakai char, cari char di sini, karakternya 10. Nah, bagi sahabat yang belum punya aplikasi PHP Red, silakan di bagian deskripsi channel saya itu ada ya, tinggal diambil dan diinstal di komputer sahabat. Sahabat sudah bisa menggunakan aplikasi PHP Red ini ya. Ininya 8. Nama pakai varchar, panjangnya 35. Lihat ketentuan di kertas soalnya ya. ID kelas. Pakai integer ya. Kemudian alamat pakai teks, kemudian nomor telepon, oke, varchar, kemudian ID SPP, ID SPP. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, nomor telepon tadi pakai varchar 13 ya. Kita buat 13.
Kemudian ID SPP kita gunakan integer. Oke. Kita coba save change. Oke. Oke, udah ada tampilannya seperti ini. Jangan lupa yang pertama kita simpan dulu project ini agar kita bisa teruskan project yang kita buat ini, yaitu aplikasi SPP ya. Oke, kita preview tampilannya seperti apa. Oke, nah ini udah ada ya, ada home ya. Ada tabel yang pertama tadi kita lupa menulis namanya ya. Oke, ini tadi tabel namanya tabel siswa ya. Kita coba kembali ke PHP Red kembali. PHP Red kembali. Di bagian page, kemudian di bagian database, klik yang bagian kotak manajemen database tool ini. Kita rubah menjadi siswa. Oke, kita sudah jadi tabel yang pertama. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel SPP. SPP ya, SPP. Kita coba. Add new table. SPP. Ini ada ID SPP. SPP. Kemudian tipe datanya integer ya tadi. Tahun pakai integer juga. Kemudian nominal pakai integer juga. Oke. Searching. Oke, kita sudah jadi dua tabel ya, kita preview. Ada tabel siswa, kemudian ada tabel SPP. Ada tabel siswa dan ada tabel SPP. Selanjutnya kita coba lagi membuat tabel yang berikutnya. Tabel yang berikutnya kita coba buat lagi. Add lagi. Tabel berikutnya adalah tabel kelas. ID kelas. Kemudian nama kelas, kompetensi kalian, tipe datanya varchar 50 saja, jangan panjang-panjang. Yang ini nama kelas itu 10 saja. Oke, sudah selesai. Untuk kompetensi ini kita preview kembali dan kita sudah mendapatkan 1, 2, 3 tabel. Selanjutnya kita akan membuat yang berikutnya, yaitu tabel petugas. Add petugas. Kita buat ID petugas, kemudian kita buat user name, kemudian kita buat password, kita buat kemudian nama petugas, kemudian yang terakhir adalah level. Oke, kemudian ID petugas itu tetap integer, username dia gunakan varchar, panjang karakternya kita koreksi kembali 25. Password juga gunakan varchar, dia gunakan 32 karakter. Kemudian nama petugas dia gunakan varchar, dia panjang 36. Nah, untuk level nanti biarkan aja seperti ini. Nanti kita buat tabel baru lagi tentang level ini. Dia tidak ada pilihan enumnya ya. Enum ada? Enum. Tidak ada ya. Di sini tidak ada enum. Nanti kita enumnya kita buat relasi di bagian yang lain ya. Oke. Lanjut kita selesaikan dulu ini. Oke, tabel petugas sudah jadi.
kemudian tabel kelas juga jadi, SPP juga jadi, kemudian siswa juga sudah jadi tabelnya. Kemudian yang terakhir adalah tabel pembayaran ya. Tabel pembayaran ini tabel yang terakhir, nanti kita coba buat dulu. Pembayaran, kan dia ada 5 tabel ya. ID pembayaran, ID petugas, nanti kita koreksi sama-sama ininya, NISN, tanggal bayar, bulan bayar, tahun bayar, ID SPP, jumlah bayar. Oke, kita lihat dari ID pembayaran dia pakai integer, ID petugas dia juga pakai integer tadi. Kemudian NISN dia pakai varchar yang tidak konsisten ya. Di sini pakai char, di sini pakai varchar. Tadi kan pakai char 10. Berarti pakai char 10. Kemudian tanggal pembayaran pakai date ini. Kita pakai date. Kemudian bulan bayar dia pakai varchar tapi 8. Tahun bayar dia pakai varchar juga tapi 4. Kemudian ID SPP dia pakai integer kembali. Kemudian jumlah bayar itu pakai integer kembali. Oke. 1, 2. Oke, sudah jadi semua. Nah, sekarang kita preview, kita lihat. Oke, kita lihat juga di tampilan webnya. Oke, belum ini. Nanti kita lihat. Yang ini kita lihat. Kita lihat di preview projectnya ya. Desain, kemudian preview project. Nah, kita lihat preview project di browsernya ya. Oke, udah jadi ya. Lihat ini sudah ada siswa, SPP, kelas, petugas, dan pembayaran. Kita coba input, boleh ya. Ini boleh di input ini. Misalkan saja 1, 2, 3. Kemudian NSN 1, 2, 3. Nama Jono misalkan. ID kelas misalkan. Nah, ini nanti dibuat radio ya. Alamat misalkan Jukung. Misalkan aja ini ya. 0812. Kita mencoba apakah fungsinya dia berfungsi atau tidak. Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa di entry. Nah, sahabat, ini gambaran pembuatan aplikasi PHP tanpa ngoding. Ini bagian 1. Bagian 1 ini kita belum membuat, nanti kan dia ada level untuk loginnya ya. Nah, itu kita akan coba di video selanjutnya. Ini batas kita membuat semua tabelnya dulu. Silakan simak terus video dari Pendidikan Kampung ini untuk kalian uji kompetensi tanpa ngoding. Dibolehkan atau tidak? Itu masalahnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus channel Pendidikan Kampung dengan cara subscribe, like, dan share. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.